Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Rafi Laramadi dengan NIM 3333240148. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan, yaitu analisa Markov dan game teori menggunakan software RStudio dan juga PomKM. Jadi di sini pertanyaannya, pada tugas mingguan shift 3, pengguna aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform, yaitu Ruang Guru dan Zenius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruang Guru dan sisanya menggunakan Zenius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruang Guru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15%-nya pindah ke Zenius. Sementara itu, 17% Zenius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruang Guru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun, tentukan proporsi pengguna masing-masing selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state berserta interpretasinya. Langsung aja di ini software yang pertama yaitu RStudio. Sini kita mendefinisikan vektor awal yaitu proporsi pengguna saat ini, yaitu 80% pada Ruang Guru dan juga 20% pada Zenius. Nah, di sini mendefinisikan matriks transisi dari Ruang Guru tetap 85% dan pindah 15%, jadi dapat 0,85 dan 0,15. Dari Zenius pindah 30 dan tetap 70, jadi yang di Zenius 0,3 dan yang pindah itu 0,7. Sini hitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan, jadi kita menghitung state-nya untuk ketiga tahun ke depan. Sini ada untuk menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun, yaitu eh, tahun itu adalah years atau isinya adalah C0123. Langsung aja di run. Oke, jadi di sini menampilkan hasil proporsinya dari tahun pertama hingga tahun ketiga tahun ke depan. Jadi pada tahun pertama ruang guru ini em, ah, jadi pada ruang guru mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, yaitu yang tahun pertama itu dari 80% menjadi 74%, lalu tahun keduanya 70%, ya, dan tahun ketiga 68,88%. Lalu pada Zenius mengalami kenaikan yaitu 20%, lalu tahun satu itu 26%, tahun kedua itu 29,3%, dan tahun ketiga itu 31%. Lanjut menggunakan software PomKM. Jadi di sini pertama di PomKM menggunakan Markov analysis. Lalu masukkan di sini titelnya itu adalah soal 1 modul 5 dan NIM. Dan number of state itu ada dua, yaitu Ruang Guru dan juga Zenius. Di sini masukkan itu Ruang Guru dan juga Zenius. Lalu masukkan sini inisialnya itu untuk proporsi awal pada Ruang Guru adalah 80 dan proporsi awal pada Zenius adalah 20%. Masukkan 0,80, Zenius itu 0,20. Lalu masukkan juga di sini yang pindah dari Ruang Guru dan pindah dari Zenius. Masukkan itu untuk Ruang Gurunya di sini yang tetap di Ruang Guru 85, yang pindah ke Zenius itu ada 15, dan yang dari Zenius ke Ruang Guru yang pindah itu adalah 30, dan yang tetap adalah 70. Sebelum di solve, di number of transitionnya dirubah itu menjadi 3 karena kita ingin melihat 3 tahun ke depan. Soalnya kita klik aja solve. Di solution ini kita pilih yang
Jadi hasilnya sama seperti di studio. Jadi pada ending probabilitasnya di ruang guru adalah 68% dan Genius itu adalah 31% dengan state probability-nya yaitu 66% dan Genius itu 33%. Yaitu dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, Fast Track Logistik dan Cargo Flow Indonesia merupakan dua perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi, yaitu Warehouse Automation atau WA untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang, Smart Tracking IoT atau ST untuk memantau pergerakan barang secara real time, serta Integrated Logistic System atau ILS yang mengombinasikan otomatisasi gudang dan sistem pacakan untuk kinerja maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh dalam satuan juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, buatlah table payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan atau game teori seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Jadi lanjut ke soal nomor 2. Sini pertama itu menginstal package-nya, itu Alpisoft dan juga Matlab. Lalu di sini membuat matrix yang tadi warehouse, lalu ada ST dan ILS. Sini ada matriksnya seperti yang ada di tabel ini, dibuat matriks dalam bentuk matriks, yaitu 764291 dan sampai 51 di ALS. Terus ini strategi pemain A, fast track atau maximin, itu dengan Romin yaitu apply of payoff matrix 1 min, dan selanjutnya menentukan nilai maksimal di setiap baris. Lalu strategi pemain B menggunakan minimax untuk menentukan nilai minimax di setiap kolom dan mencari saddle point. Jika saddle pointnya sama dengan minimax, maka saddle point ditemukan dengan nilai itu di maximin, dan jika tidak ditemukan maka tidak ada saddle point. Penghadiran. Nah, jadi setelah menggunakan RStudio ini ditemukan nih. Itu yang pertama ada payoff matrix. Ini pendefinisian yang tadi. Lalu di sini mencari nilai minimum dari setiap matriks, yaitu minimum pada WA itu 42, ST itu 36, dan ELS itu 51. Lalu nilai maksimal dari setiap baris yaitu maximin itu sebesar 51 di ILS. Lalu selanjutnya strategi pemain B itu cargo flow minimax, yaitu mencari nilai maksimum dari setiap kolom. Ditemukan jadi pada WA itu 76, ST itu 80, dan ILS itu 91. Lalu nilai minimal di setiap kolom itu paling minimax itu adalah 76 di bagian WA. Lalu untuk mencari saddle point, jika maximin sama dengan minimax, nah lalu di sini hasilnya tidak ada saddle point karena tidak ada nilai yang yang sama pada maximin dan minimax. Lanjut ke software yang kedua, itu POMQM. Baik, lanjut di software yang kedua untuk soal nomor 2. Di sini masuk ke modul 3, pilih yang game theory. Lalu masukkan tadi di sini ada 3 row dan 3 strategis. 3 row dan 3 kolom. Lalu masukkan title-nya. Sini masukkan sesuai dengan yang di tabel, itu WA, S, dan ILS. Lalu masukkan isi pada tabel ke POMQM. Jadi 65, 64, lalu jika sudah, sini diklik solve. Lalu temukan yaitu kolom mixing sini itu adalah lalu temukan itu value of game itu sebesar 65,87. Jadi nilai ini merupakan nilai yang didapatkan nilai keuntungan yang didapatkan untuk satu pemenang. Ini juga merupakan nilai yang
merupakan kerugian minimal dari yang dialami oleh yang kalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.